Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sobat ternak rumah semuanya. Kali ini kandang chickenku memang sedang kosong. Chickenku sedang mempersiapkan kandang untuk ayam petelur yang baru dan sedang dalam proses pemesanan DOC. Sambil menunggu masa kosong ini, saya akan mencoba mereview perbedaan antara DOC Platinum dengan DOC yang polos atau DOC eceran. Review ini tidak bersifat mutlak karena tiap peternak punya pengalamannya sendiri. Dalam tanda kutip, chickenku hanya ternak rumahan dan ternak kecil-kecilan. Yang jelas tujuan kami mereview hanya sekedar share informasi dan semoga ini berguna, yang sedikit ini bermanfaat buat Anda. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video lanjutannya. Berikut ini review dari beda kualitas ayam petelur dari DOC Platinum vs DOC polos eceran. Secara garis besar diantaranya adalah: 1. Beda tampilan box atau kemasan. Kenapa dibilang Platinum? Sudah jelas ciri khasnya sudah tertulis di box DOC. Ada tulisan Platinum. Kemasan box juga berbeda, lebih berkelas. Diproduksi di mana sudah jelas, tanggal menetasnya juga tertera. Beda dengan DOC polos, boxnya sendiri juga polos. Seperti ini. Tidak ada informasi apapun. 2. Strain DOC. Bicara tentang bentuk, model, ukuran coraknya antara DOC Platinum dengan DOC polos atau eceran sekilas hampir tidak ada bedanya. Terkadang memang DOC Platinum terdapat sedikit corak garis di bulunya, tapi DOC polos terkadang juga ada corak garis juga. Tampilan box boleh beda tapi isinya, modelnya tetap sama. 3. Vaksin. DOC Platinum pastinya sudah divaksin ketika baru membeli. Jenis vaksinnya juga tertera di box. Seperti ini menunjukkan telah divaksin Maret. Sedangkan DOC polos terkadang kita tidak tahu riwayat vaksinnya, apakah sudah divaksin atau belum. Kalaupun sudah divaksin, kita juga nggak tahu vaksin jenis apa. Yang keempat, potong paruh. DOC polos eceran jarang ada yang sudah potong paruh. Sedangkan DOC Platinum sudah pasti sudah dipotong paruh. Tujuannya menghindari kanibalisme atau melukai sesama anak ayam ketika masa starter. Dan juga agar ketika makan lebih efektif tidak mengacak-acak makanan. Yang kelima, harga dan isi. Harga relatif. Masing-masing daerah ada perbedaan. Yang saya alami untuk harga DOC Platinum dulunya sekitar Rp1.050.000 hingga Rp1.200.000. Sekarang menjadi sekitar Rp1.500.000 hingga Rp1.800.000. Sementara kalau DOC polos eceran dulunya antara Rp400.000, Rp500.000 hingga Rp600.000 paling mahal. Sekarang barangnya susah didapat, tapi saya dengar sekitar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Jadi selisihnya cukup lumayan antara DOC Platinum vs DOC polos. Sedangkan isinya, kalau DOC Platinum isi 101 ekor, ada tambahan 1 ekor. Sementara kalau DOC polos eceran berisi 102 ekor, ada bonus tambahan 2 ekor. Yang keenam, fase grower atau pertumbuhan menuju dewasa pada usia 7 minggu hingga 13 minggu. Fase ini pun antara dari DOC Platinum maupun dari DOC polos tetap tidak ada bedanya. Hanya saja yang dari DOC Platinum terlihat 100% pertumbuhannya rata. Sedangkan dari DOC polos atau eceran 95% rata. Sementara yang 5% terlihat beragam pertumbuhannya agak lambat. Yang ketujuh, fase pre-layer atau pullet atau masa usia ayam menuju siap bertelur. Usia 12 minggu hingga 20 minggu. Nah, di fase inilah mulai terlihat perbedaannya. Untuk Platinum 99% pertumbuhan fisiknya hampir sama. Postur ayam dari DOC Platinum, bodinya, beratnya rata-rata sama. Sementara dari DOC polos atau eceran pertumbuhannya sekitar hanya 70% yang sama, yang seragam. Sementara yang 30% beragam, ada yang fisiknya lebih kecil atau lebih besar. Perbedaan selanjutnya yang mencolok ketika usia 4 bulan, ayam petelur Platinum dewasanya lebih cepat. Hampir 60% ditandai dengan pial dan jengger yang mulai memerah dan melebar. Juga ditandai abdomen yang mulai membesar. Artinya, ayam-ayam dari Platinum lebih cepat perkembangan organ telurnya menuju persiapan bertelur. Baik secara berat badan keseluruhan dari populasi ayam yang merata, juga dari tanda-tanda dan kedewasaan ayam siap bertelur. Ini penting, sehingga masuk usia 4,5 hingga 5 bulan, diharapkan 30 hingga 50% sudah ada ayam yang bertelur.
Sedangkan kebalikannya, ayam-ayam dari DOC polos sekitar 20% memiliki tanda-tanda menuju fase persiapan bertelur. Sedangkan 80% lainnya masih belum menunjukkan tanda-tanda organ bertelurnya mulai siap. Ini jelas-jelas terlihat dari jengger dan pialnya yang masih pada kecil. Yang kedelapan, layer. Fase bertelur atau masa panen. Masuk masa produksi bertelur ketika usia 4,5 hingga 5,5 bulan. Dari ayam-ayam platinum rata-rata 50% hingga 70% sudah bertelur. Sementara dari ayam-ayam polos eceran di usia yang sama 10% hingga 20% mulai bertelur. Kesembilan, masa layar produktif, usia 6 hingga 7 bulan. Pada usia ini, dari ayam platinum 100% semuanya sudah bertelur. Dan terlihat penampilan fisik ayam rata-rata sama semua, baik pial dan jenggernya, juga berat badannya. Sementara dari ayam polos eceran 90% bertelur, sedangkan 10% masih belum bertelur, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda bertelur. Terakhir, ke-10, masa puncak produksi hingga akhir atau finisher. Masuk usia 8 bulan hingga 1 tahun adalah masa-masa puncak bertelur dan produksi telur tinggi serta stabil. Pada usia 1 tahun hingga 1,8 tahun atau 2 tahun, produksi telur mulai mengalami sedikit penurunan tapi tetap stabil selama kondisi ayam sehat dan nutrisi pakan terjaga. Di fase terakhir ini, fase finisher, usia 8 bulan hingga 2 tahun antara ayam platinum dan ayam polos eceran hampir tidak ada bedanya. Produksi telur juga sama. Yang berbeda hanya di awal ketika usia 8 bulan, barulah ayam-ayam polos eceran yang tadinya belum bertelur sudah menyusul bertelur semua. Perbedaan yang lain adalah ukuran telur. Untuk ayam platinum, cenderung ukuran telurnya seragam. Faktor utamanya sudah jelas dikarenakan postur dan berat badan ayam lebih seragam. Sedangkan dari ayam polos eceran, karena postur ayam yang beragam, maka ukuran telur yang dihasilkan pun ikut beragam. Sekitar 70% sama, sedangkan 30% bisa lebih kecil atau lebih besar ukuran telurnya. Jadi, dari 10 poin yang sudah dijelaskan, kalau diambil kesimpulan adalah: pertama, selisih harga DOC antara platinum dan DOC polos eceran bisa selisih Rp400.000 hingga Rp600.000. Itu kalau beli 1 box. Kalau beli 10 box, maka selisihnya jelas makin besar, antara 4 juta hingga 5 juta. Yang kedua, masa awal bertelur. Ayam dari platinum 4,5 bulan hingga 7 bulan 100% sudah bertelur. Sedangkan ayam polosan eceran usia 5,5 hingga 8 bulan 100% baru bertelur semua. Jadi antara yang platinum dan polosan ada selisih 1 hingga 2 bulan jarak masa awal bertelur. Jadi kalau dikonversi ke biaya pakan jelas ada perbedaan. Kalau dikalikan 50% karena sebagian ayam sudah bertelur, maka selisih biaya pakan antara Rp1.080.000 hingga Rp2.160.000. Kalau harga pakan per kilonya kita hargai Rp6.000 untuk biaya pakan 100 ekor atau 1 box. Kalau ada 1000 ekor dari pembesaran 10 box, maka selisihnya biaya pakan antara platinum dan polos bisa Rp10.800.000 hingga Rp21.600.000. Jelas lebih untung yang platinum. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, saat masa usia produksi telur antara ayam platinum dan ayam polos sejak usia 8 bulan hingga 2 tahun masa akhir, kedua-duanya sama, hampir tidak ada bedanya. Jadi, Anda tidak perlu khawatir antara platinum dan ayam polosan. Lalu, faktor apa saja yang membuat antara ayam platinum dan ayam polosan berbeda? Tentu hal tersebut bisa dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, kualitas indukannya. Yang kedua, timing atau deadline saat menetasnya. Yang saya ketahui, pada DOC platinum hanya tetasan di hari 21 maksimal 12 jam pertama yang diseleksi. Sementara lebih dari itu, telur tetas dipinggirkan. Karena yang platinum harus jaga kualitas. Sementara DOC polos, kita belum tahu secara kualitas, bisa saja ada beberapa DOC yang ikut masuk meskipun menetas menjelang di hari ke-22. Karena ayam-ayam yang menetas di akhir-akhir hari ke-21 atau masuk ke hari ke-22 biasanya rentan terhadap penyakit atau pertumbuhannya yang terhambat. Ada info tambahan lainnya. Ketika memasuki masa produktif, yaitu adanya ayam-ayam yang masih memiliki sifat mengeram.
Dan ini terjadi pada ayam polos. Dari 100 ekor ada sekitar 2 hingga 5% yang memiliki sifat mengeram. Tapi sifat mengeram ini tidak ada pada ayam platinum. Masih ada lagi, terkadang juga dari ayam polos suka terdapat ayam jantan di antara ayam-ayam petelur betina, walaupun terkadang hanya 1 atau 2 ekor dari 100 ekor dari satu box. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa review ini tidak bersifat mutlak. Ini hanya versi kami, dari pengalaman kami. Tentunya Anda juga punya pengalaman yang berbeda. Yang jelas, maupun DOC platinum atau DOC yang polos, yang eceran, tergantung dengan kita menanganinya dan bagaimana kita dalam perawatannya dan pemberian pakan. Karena itu ikut memberi pengaruh besar terhadap hasil akhir dari ayam-ayam petelur tersebut. Lalu apakah usia 1,8 tahun atau usia 2 tahun ayam petelur harus di-upgrade? Tidak harus. Itu karena dari faktor biaya pakan. Masing-masing peternak kalau udah melewati usia 2 tahun biasanya terjadi kemerosotan jumlah hasil telur, dan itu tentu mempengaruhi dengan pakan yang kita keluarkan. Makanya ayam harus di-upgrade. Selain itu, usia 2 tahun ke atas biasanya warna telur sudah mulai pudar, tidak lagi coklat. Warnanya sudah agak memutih. Saya pribadi punya pengalaman memelihara ayam petelur hingga usia 3 tahun pun masih bertelur produktif. Hanya saja warna telurnya sudah mulai pucat, sudah mulai pudar. Tidak coklat lagi tapi agak keputihan. Kalau untuk konsumsi pribadi, yang jelas isi telur tetap sama. Kualitas isi telur tetap sama. Untuk konsumsi pribadi ini masih tidak masalah. Tapi kalau untuk dijual, dikhawatirkan masyarakat tidak terbiasa. Jadi kembali terhadap Anda. Ayam ini tetap di-upgrade atau tidak. Kalau tidak di-upgrade pun usia 3 tahun sampai 3 tahun atau 4 tahun, kalau ayam itu masih hidup, masih tetap produksi bertelur. Demikian video chickenku kali ini. Semoga info yang sedikit ini membantu dan bermanfaat buat Anda. Terima kasih telah mengikuti video-video dari chickenku, dan salam sukses selalu buat kita semua. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Demikian share dan info dari chickenku. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih telah setia mengikuti. Salam sukses selalu buat kita semua.